Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadan dari Departemen TPHP Angkatan 2019. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Sekian, dan di sini akan saya lanjutkan dengan presentasi jurnal yang telah saya review sebelumnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini akan saya mempresentasikan mengenai jurnal yang telah saya review sebelumnya, yaitu yang berjudul Effect of Storage Condition on Lipid Oxidation, Nutrient Loss and Color on Thread Seaweeds, Polyphera umbilicalis, and Ulva penetrate subject to different pretreatment, yaitu pengaruh mengenai kondisi penyimpanan terhadap oksidasi lipid, kehilangan nutrisi, dan perubahan warna dari rumput laut kering, yaitu di sini menggunakan sampel Polyphera umbilicalis dan Ulva penetrate dengan perbedaan pretreatment. Baik, di sini yang akan kita bahas meliputi introduction, material and methods, lead and discussion, kemudian terakhir adalah conclusion. Pada jurnal yang saya review menggunakan sampel Volvira umbilicalis dan Ulva penetrata, di mana kedua spesies rumput laut ini memiliki kandungan protein yang tinggi, asam lemak tak jenuh yang berlimpah, mineral, dan vitamin. Nah, walaupun kandungan asam lemak tak jenuh yang tinggi, tetapi saat ini masih sedikit penelitian tentang oksidasi lipid pada rumput laut. Sebenarnya seberapa pengaruh sih oksidasi terhadap bahan pangan? Oksidasi terhadap bahan pangan dapat merusak asam lemak tak jenuh, dapat menyebabkan ketengikan, mengoksidasi pigmen dan vitamin, dan dapat mengurangi kualitas nutrisi dan sensori. Seperti yang kita ketahui, rumput laut memiliki umur simpan yang sangat pendek, yaitu dalam rentang waktu 3-14 hari. Oleh karena itu, dalam pengolahan, rumput laut seringkali dikeringkan sebelum digunakan. Nah, metode pengeringan rumput laut yang umum dalam industri itu ada sun drying, air drying, dan yang terakhir adalah freeze drying. Di mana pada metode pengeringan menggunakan matahari, memang metode ini memiliki beberapa kelebihan, seperti lebih ramah lingkungan, lebih ekonomis, tetapi menggunakan metode ini juga sangat tergantung kepada kondisi alam, di mana jika kondisi alam tidak bersahabat, sampel yang dikeringkan akan memiliki waktu kering yang lama. Kemudian, metode yang selanjutnya adalah metode air drying. Metode ini menggunakan transfer massa dan perpindahan panas, dan tetapi kekurangan dari metode ini adalah metode ini tidak dapat menjaga nutrisi dari bahan yang dikeringkan. Nah, kemudian metode yang terakhir adalah metode flash drying, di mana metode ini memang mampu menjaga kualitas dari bahan yang dikeringkan, tetapi metode ini membutuhkan waktu yang lama dan mengeluarkan cost atau biaya yang besar dalam pengeringan. Di dalam jurnal ini juga dilakukan pemberian edible coating kepada sampel. Nah, apa sih gunanya edible coating ini? Edible coating ini berfungsi dalam memperpanjang umur simpan, kemudian melindungi bahan pangan seperti paparan cahaya matahari, kemudian mengurangi oksidasi dan mempertahankan kualitas. Dalam jurnal ini, edible coating akan digunakan di rumput laut untuk melihat pengaruhnya terhadap beberapa pretreatment yang dilakukan. Apa sih sebenarnya yang mau diteliti oleh jurnal ini? Yang ingin diteliti oleh jurnal ini adalah pengaruh perendaman dalam freshwater, yaitu air tawar, kemudian pengaruh penyerapan lapisan W terhadap rumput laut, dan pengaruh pengeringan terhadap kualitas sampel. Dan sampelnya itu diapain aja sih? Nah, sampelnya itu ada sampel kering, fresh drying, yang tidak direndam dan dilapisi. Kemudian ada sampel yang disimpan dalam cahaya,
redup dan tidak bercahaya atau kondisi gelap hingga 520 hari, dan dipantau oksidasi lipid, penurunan asam lemak, dan perubahan warna pada sampel. Kemudian kita memasuki material and methods, di mana di sini material yang digunakan adalah ascorbic acid, dichlorometana, DNPH, ETA, heksana, MPA, metanol, fosforik acid, TCEF, 1133 tetraeksolfrovana, asam hidroklorik, HHE, HNE, Y, maltodextrin, white corn flour, potassium sorbat, citric acid, sugar, glycerin, dan water. Baik, di sini material rumput laut yang digunakan adalah jenis rumput laut dari spesies Porphyra umbilicalis serta dari rumput laut Ulva penetrata. Nah, treatment prior to drying yang dilakukan adalah rumput laut Porphyra dan Ulva direndam 2 menit dengan air tawar. Kemudian ada whey coating yang dilapisi sampel dilarutkan dalam air tawar, dan whey coating yang dilapisi sampel dilarutkan dalam air asin dari tangki budidaya pada suhu 12 derajat Celcius. Sebagai kontrol, rumput laut dipanen dan keringkan tanpa peredaman dan pelapisan. Nah, rumput lautnya itu dikeringkan, dalam 1 kg sampel kering itu ditambahkan 10 liter air atau larutan pelapis. Pengeringan open dilakukan di suhu 40 derajat Celcius. Sampel yang tidak dilapisi dikeringkan selama 6 jam. Sampel yang dilapisi dikeringkan selama 7 jam 40 menit serta 9 jam. Nah, pengeringan yang lama pada sampel yang tidak dilapisi itu agar oh, maaf, maksud saya pengeringan yang lama pada sampel yang dilapisi itu bertujuan agar sampel memiliki AW yang mirip dengan sampel yang tidak dilapisi. Nah, kontrol itu dikeringkan selama 24 jam menggunakan press drying. Di sini, sampel disimpan dalam kondisi tambah cahaya selama 0 sampai 520 hari. Kemudian ada yang disimpan dengan semi cahaya dalam waktu 0 sampai 520 hari, dan ada yang disimpan dalam kondisi cahaya 90 sampai 520 hari. Sampel yang diambil adalah sampel yang telah disimpan selama 30, 90, 120, 150, 230, 310, 370, dan 520 hari penyimpanan dengan 2 pengecualian karena keterbatasan sampel, yaitu sampel Porphyra pada 301 hari yang tidak diambil, maksud saya itu 310 hari yang tidak diambil, kemudian hari ke-520 tidak ada sampel Porphyra yang disimpan di bawah cahaya penuh atau dalam kegelapan yang diambil. Berikut ini merupakan pre-treatment yang dilakukan pada kedua sampel Ulva dan Porphyra, di mana masing-masing spesies itu dilakukan 5 kali sampel dan 5 kali dan ada beberapa pre-treatment yang dilakukan, di mana drying yang digunakan adalah 2, press drying dan oven dried. Dan penyimpanannya itu terdiri dari gelap, redup, dan cahaya. Analisis yang digunakan pada jurnal kali ini adalah analisis kadar air, kelembaban, dan kadar abu. Kemudian analisis oksidasi lipid, di mana derivatnya itu adalah aldehid. Kemudian analisis asam lemak, analisis asam askorbat, dan analisis dari warna. Oke, kita memasuki yang pertama, yaitu result dan discussion, di mana bahas yang pertama adalah mengenai kadar air, kelembaban, dan kadar abu. Pada tabel 2 dijelaskan bahwasannya AW pada fresh dried itu lebih rendah dibandingkan dengan AW
pada oven dry. Dapat kita lihat pada sampel ulva yang di press dried itu memiliki kadar air itu sekitar 0,15 dibandingkan dengan pengeringan menggunakan oven dried yang memiliki kadar air itu 0,21. Sementara pada sampel Fovira itu yang di fresh dried itu memiliki kadar air sebanyak 0,16 dan kadar air pada oven dried itu 0,24. Dan selanjutnya adalah moisture content rumput laut setelah pengeringan itu berada di 6 dan 10 derajat Celcius. 10% maksud saya, bisa dilihat pada tabel. Dan ini bukan pembilasan, maksudnya itu penyiram leaching ya, leaching mineral itu selama perendaman dengan fresh water atau air tawar itu memperoleh kadar abu yang lebih sedikit dibandingkan dengan tanpa perendaman. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai produk lipid oxidation. Di sini pada grafik A sampai E merupakan sampel ulva, sedangkan pada grafik F sampai J maksud saya merupakan sampel Volvira. Di mana pada grafik A baik itu kadar MDA maupun kadar HAE itu lebih tinggi dibandingkan dengan grafik B pada sampel ulva. Pada grafik K itu menggunakan pengeringan flash drying, sementara pada grafik B itu menggunakan pengeringan oven. Dan dapat kita lihat juga pada sampel Volvira, pada grafik F itu memiliki nilai MDA dan HAE yang lebih tinggi dibandingkan dengan grafik G, di mana pada grafik F itu menggunakan pengeringan press drying, sementara pada grafik G itu menggunakan pengeringan oven dry. Selain itu, dapat kita lihat di situ pengaruh perbedaan tiga perlakuan penyimpanan tadi, seperti dalam cahaya, dalam keadaan redup, dan dalam keadaan gelap. Di mana pada sampel ulva, dapat kita lihat bahwasannya peningkatan terjadi pada kandungan MDA setelah penyimpanan selama 150 hari. Begitu juga yang terjadi pada sampel Volvira, di mana peningkatan kadar MDA itu terjadi pada penyimpanan 150 hari. Kadar HHE juga pada sampel ulva juga mengalami peningkatan setelah penyimpanan selama 150 hari. Dan pada sampel Volvira juga kadar HE mengalami peningkatan. Di situ setelah penyimpanan 150 hari pada grafik F dan penyimpanan pada grafik G itu setelah penyimpanan selama 200 hari. Seperti itu. Kemudian kita memasuki pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fatty acid atau asam lemak. Nah, berikut ini kita lihat langsung ke total quantified fatty acid itu yang di bawah dari tabel 3, di mana dapat dilihat bahwasannya pada perlakuan penyimpanan menggunakan cahaya memiliki total quantified asam lemak itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan penyimpanan redup maupun penyimpanan gelap. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penyimpanan terang itu memiliki kadar asam lemak yang lebih rendah dibandingkan penyimpanan redup dan penyimpanan gelap. Di sini juga kita bisa lihat bagaimana kehilangan dari FUVA yaitu polyunsaturated fatty acid, di mana pada sampel flash dried memiliki kehilangan pulpa sebanyak 96,5 pada keadaan cahaya yang merupakan tertinggi, kemudian diikuti dengan
oven rate sebanyak 8, maksud saya diikuti dengan oven rate dari fresh water yaitu sebanyak 86, kemudian diikuti oleh pengeringan menggunakan oven rate sebanyak 84,5, kemudian diikuti dengan pengeringan oven rate SW coating sebanyak 68,6, dan diikuti dengan yang terakhir adalah pengeringan dengan oven rate fresh water coating yaitu sebesar 54,7. Selain itu, kehilangan MUFA yaitu mono unsaturated fatty acid tertinggi terjadi pada kondisi penyimpanan cahaya yaitu pada pengeringan menggunakan fresh dried yaitu sebesar 82, kemudian diikuti dengan pengeringan oven dried fresh water yaitu oven dried maksud saya yaitu 69,2, kemudian diikuti dengan pengeringan oven dried fresh water yaitu 67,9, kemudian diikuti dengan oven dried fresh water coating yaitu 39,6, dan yang terakhir adalah oven dried SW coating yaitu maksud saya tadi yang ketiga adalah oven dried SW coating yaitu 57,7, dan yang terakhir juga adalah oven dried fresh water coating yaitu 39,6. Nah, tabel 3 ini merupakan tabel dari sampel ulva. Berikutnya adalah tabel 4 yang merupakan sampel dari Volvira. Di sini kita lihat dari total quantified fatty acid-nya, dapat dilihat bahwasannya penyimpanan menggunakan cahaya memiliki total quantified asam lemak yang lebih rendah dibandingkan penyimpanan dengan kondisi redup maupun penyimpanan dengan kondisi gelap, di mana kehilangan dari FUFA yaitu polyunsaturated fatty acid pada sampel Volvira itu tertinggi dipegang oleh pengeringan dengan fresh dried yaitu 98,6, kemudian diikuti dengan pengeringan menggunakan oven dried fresh water yaitu 94,7, kemudian diikuti oleh pengeringan dengan oven dried yaitu 81,2. Dan untuk kehilangan mono unsaturated fatty acid sendiri, di sini sampel Volvira itu paling tinggi kehilangannya pada kondisi penyimpanan cahaya dengan metode fresh dried yaitu sebesar 86,4, kemudian diikuti dengan kondisi penyimpanan pada oven dried fresh water yaitu 83,4, dan yang terakhir adalah metode oven dried yaitu sebesar 62,2. Pada sampel Volvira sendiri, di sini tidak ada sampel penyimpanan cahaya pada dengan metode oven dried SW coating dan metode oven dried SW coating, FW coating maksud saya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai asam askorbat, di mana sampel A sampai E merupakan sampel dari ulva dan sampel F sampai J merupakan sampel dari Volvira itu sendiri. Pada sampel maksud saya pada sampel ulva yaitu pada grafik A sampai E dapat dilihat bahwasannya kadar asam askorbat di awal yang paling tinggi itu terletak pada grafik A, yaitu menggunakan metode pengeringan fresh dried. Akan tetapi, penggunaan metode fresh dried ini juga mengalami penurunan asam askorbat yang paling cepat dibandingkan dengan metode yang lain. Dapat dilihat bahwasanya pada metode pengeringan fresh dried ini tidak mampu untuk mempertahankan asam askorbat pada
penyimpanan gelap, penyimpanan redup, dan penyimpanan dengan cahaya jika dibandingkan dengan grafik B, C, D, dan E. Kemudian untuk sampel dari Volvira sendiri, kadar asam askorbat tertinggi di awal itu dipegang oleh grafik H, yaitu grafik H itu perlakuannya adalah pengeringan oven rate dengan perendaman freshwater atau air tawar. Dan untuk sampel Volvira sendiri, di sini kita lihat tidak mampu untuk mempertahankan kandungan asam askorbat pada penyimpanan dengan metode gelap, redup, dan cahaya, di mana terjadi penurunan seiring dengan berjalannya waktu. Baik, selanjutnya kita memasuki yaitu color atau warna. Sama seperti yang sebelumnya, di sini grafik A sampai E merupakan sampel dari ulva, sedangkan grafik F sampai J merupakan sampel dari Volvira itu sendiri. Di mana pada grafik A, yaitu menggunakan metode press drying, memiliki nilai L value yang lebih tinggi dibandingkan dengan grafik yang lainnya pada sampel ulva. Sedangkan pada sampel Volvira itu sendiri, grafik F juga yang menggunakan metode press drying memiliki nilai L value awal yang lebih besar dibandingkan dengan grafik yang lainnya. Pada masing-masing metode penyimpanan, dapat dilihat bahwasannya terjadi peningkatan nilai dari L value itu setelah penyimpanan pada hari 200 sampai 300 pada grafik A, sedangkan untuk grafik B, C, D, dan E terjadi peningkatan penyimpanan itu dimulai dari penyimpanan pada hari ke 300 sampai 400. Di mana penyimpanan dengan cahaya di sini mengalami peningkatan yang paling signifikan dibandingkan dengan penyimpanan yang lainnya. Kemudian untuk sampel Volvira sendiri, terjadi peningkatan nilai L value itu pada grafik F itu dimulai dari rentang waktu 100 sampai 200, yaitu sekitaran 150 hari. Sedangkan pada grafik G dan H yang menggunakan metode penyimpanan oven dried, terjadi peningkatan nilai L value itu pada waktu 200 sampai 300 setelah penyimpanan, di mana sama seperti yang sebelumnya, peningkatan nilai L value tertinggi itu dipegang oleh penyimpanan dengan cahaya. Selanjutnya adalah penilaian warna terhadap A value, di mana di sini dapat kita lihat bahwasanya terjadi peningkatan nilai L value pada grafik A sampai E, yaitu yang merupakan sampel ulva itu pada penyimpanan di hari 200 sampai 300, dan yang paling menonjol adalah penyimpanan dengan cahaya. Sedangkan untuk sampel Volvira itu sendiri terjadi peningkatan nilai F value itu dimulai dari hari ke 100 dan 200, yaitu sekitaran hari 150 penyimpanan, dan penyimpanan dengan metode cahaya itu yang paling signifikan kenaikannya. Nah, kesimpulan dari jurnal yang dibahas pada hari ini adalah penelitian ini menggambarkan pembentukan produk oksidasi lipid terhadap kehilangan polyunsaturated fatty acid, asam askorbat, dan perubahan warna selama penyimpanan kering sampel rumput laut ulva dan Volvira. Kemudian, perendaman sampel dalam press water sebelum pengeringan
dapat mereduksi kandungan abu, tetapi tidak mempengaruhi parameter diukur. Nah, konklusi yang kedua ini dapat dilihat pada analisis kadar air, kelembaban, dan kadar abu. Kemudian, penggunaan lapisan coating dapat menghilangkan asam askorbat selama proses pengeringan, tetapi pada ulpa itu mencegah terjadinya pengoksidasian selama pengeringan dan sedikit terjadi kehilangan polyunsaturated fatty acid dalam penyimpanan dengan cahaya. Hal yang mengejutkan adalah pengeringan menggunakan metode oven dried ternyata lebih baik dibandingkan dengan metode fresh dried yang mahal dalam menjaga keberadaan lipid dan perubahan warna pada kedua sampel, yaitu ulva dan porphyra. Dan keberadaan lipid, kandungan asam askorbat, dan perubahan warna sampel paling baik itu disimpan dalam 150 hari setelah pengeringan dan dalam keadaan yang gelap. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan dalam tutur kata, dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan, monggo bisa dituliskan. Semoga bermanfaat yang dapat saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.